Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Sulistio dengan NIM 2200301007 kelas 2B1. Saya akan membahas buku kerja tentang membangun usaha yang efektif. Mata kuliah Kewirausahaan 1. Rencana bisnis atau bisnis plan. Produk atau jasa Cereal Bowl, penyusun rencana Luna Sulistio, NIM 2200301007, kelas 2B1. Deskripsi usaha diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan klien. Data perusahaan, nama usaha Cereal Bowl, tempat, ruko yang berlokasi di Jalan Anang Perumahan Surya Praja Permai nomor 3 Sukahati, Kecamatan Cibinong. Basis usaha Cibinong Kradenan. Bentuk usaha makanan. Data pengusaha, nama Luna Sulistio, tempat dan tanggal lahir Jakarta 26 September 2002, pendidikan sedang menempuh pendidikan sarjana S1 program studi manajemen usaha wisata. Struktur organisasi. Pimpinan perusahaan Rafli Purnama dan Luna Sulistio. Job desk-nya bertanggung jawab atas berjalannya usaha, mengawasi operasional dan keuangan usaha, menyusun strategi bisnis, mengontrol berjalannya usaha, memastikan bagian operasi produksi berjalan sesuai SOP, strategi dan rencana bisnis yang telah dilakukan. Bagian operasi produksi Faisal Rahman dan Kesya Rani. Job desk-nya menjaga kebersihan tempat, produk dan peralatan, melayani konsumen dengan baik, bertanggung jawab atas pesanan pelanggan. Target produksi telah mencapai minimal yang telah ditentukan. Bagian jaminan mutu Rania Syakira. Job desk-nya memastikan kadaluarsa bahan-bahan, membeli bahan-bahan produk, memeriksa secara rutin kelayakan bahan-bahan makanan, menjaga kualitas produk agar tetap terjamin. Lalu, alasan pemilihan bisnis, yaitu bisnis Cereal Bowl ini merupakan jenis usaha baru yang terdapat di Indonesia. Target pasar merupakan dari semua kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua, sehingga usaha ini dapat diterima baik oleh warga sekitar atau konsumen karena memiliki banyak manfaat dari produk dan memiliki gaya tempat yang terkini. Yang kedua, analisa pemasaran. Diidentifikasi berdasarkan 5P. Yang pertama, produk. Produk yang diluncurkan memiliki banyak manfaat yang terdapat di dalam kandungan setiap bahan bakunya karena terbuat dari sereal, susu, es krim, dan lain-lain sehingga memiliki banyak peminat dari konsumen. Lokasi atau distribusi Jalan Anang Perumahan Surya Praja Permai nomor 3 Sukahati, Kecamatan Cibinong. Harga yang diberikan sangat terjangkau, yaitu kira-kira sekitar 28.000 per porsi. Promosi dilakukan dengan memasangkan banner di dekat lokasi, mempromosikan di media sosial, dan juga melakukan endorsement kepada selebgram. Kurang lebih produk yang akan ditawarkan seperti ini. Yang ketiga, analisis operasional. Diidentifikasi berdasarkan produk dan produksi. Desain produk. Nama produk atau jasa Cereal Bowl. Karakteristik produk atau jasa, bahan baku yang digunakan halal, semua tidak mengandung produk babi atau yang haram yang lainnya. Sereal yang digunakan import dan lokal. Mengkreasikan produk dengan memadukan sereal dengan bubur ketan. Manfaat produk yaitu sangat bermanfaat untuk kesehatan dan bagus juga untuk yang sedang diet. Proses produksi yaitu sereal yang dipadukan dengan susu, wafer, ketan hitam, dan lain-lain dalam satu kemasan tergantung dengan paket yang dibelinya. Berikut merupakan sereal import yang akan digunakan dan halal, tidak mengandung babi. Cara penyajiannya sebagai berikut. Di dalam mangkok ada berisi sereal, es krim, dan wafer. Lalu susunya dipisah. Yang keempat, analisis peluang pasar dan pesaing. Dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat persaingan.
Analisis peluang pasar, yaitu target pasar diutamakan anak-anak, remaja, dan dewasa karena pada pelanggan tersebut sangat konsumtif. Dengan harga terjangkau, para konsumen memiliki daya tarik membeli yang tinggi dan juga kepuasan pelanggan yang sangat tinggi. Tingkat pesaing. Tingkat pesaing cereal ini terhadap jarak pesaing sangat jauh sehingga cereal bowl ini banyak memiliki peminatnya. Yang kelima, analisis keuangan dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan, pendapatan, dan rasio usaha. Analisa biaya usaha yaitu ada biaya tetap. Biaya tetap mencakup meja, bangku, kitchen set, peralatan makan, kulkas, dan freezer. Meja jumlah unitnya 5, harganya 500.000 per unit. Jadi 500.000 dikali 5 yaitu 2.500.000. Dengan masa pakai 6 tahun, penyusutan per tahunnya 18%, yaitu jadi 450.000, penyusutan per bulannya jadi 37.500. Dan yang kedua ada bangku, jumlah unitnya 18, harga per unitnya 350.000, jadi 18 dikali 350.000 yaitu 6.300.000. Dengan masa pakai 6 tahun, penyusutan per tahunnya 18%, jadi 1.134.000, penyusutan per bulannya jadi 94.500. Yang ketiga ada kitchen set, jumlah unitnya 1, harganya 5.500.000. Jumlah harga 5.500.000 dengan masa pakai 6 tahun, masa penyusutannya 18%, jadi 990.000. Penyusutan per bulannya 82.500. Lalu ada peralatan makan. Jumlah unitnya 200, harganya 100.000 per unit. Jadi 200 dikali 100.000 yaitu 20 juta. Masa pakai 6 tahun, penyusutan per tahunnya 18%, jadi 3.600.000 dan penyusutan per bulannya 300.000. Lalu ada kulkas. Jumlah unit 1, harganya 2.900.000. Jumlah harga 2.900.000, masa pakai 6 tahun, penyusutan per tahunnya 522.000 penyusutan per bulannya 43.000. Lalu yang terakhir ada freezer. Jumlah unitnya 1, harganya 3.400.000. Jumlah harga 3.400.000. Masa pakai 6 tahun, penyusutan per tahunnya 612.000, penyusutan per bulannya 51.000. Jadi total biaya tetap dari jumlah harga yaitu 40.600.000. Total dari penyusutan per tahunnya 7.308.000, penyusutan per bulannya 608.500. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel mencakup bahan baku seperti sereal, jumlah unitnya 110 pieces, harganya 80.000 per piece, jumlah harga jadi 8.800.000. Dan yang kedua ada susu, jumlah unitnya 150 piece, harganya 30.000 per piece, jumlah harga 4.500.000. Dan ada ice cream, jumlah unitnya 16 liter, harganya 210.000 per 8 liter, jadi jumlah harga 420.000. Yang keempat ada wafer, jumlah unitnya 30 piece, harganya 7.000 per piece, jumlah harga 210.000. Dan yang kelima ada beras ketan, jumlah unitnya 10 liter, harganya 22.000 per liter, jadi jumlah harga 220.000. Yang kedua ada bahan pendukung, yaitu mangkok packaging. Ini biasanya digunakan untuk yang take away. Jumlah unitnya 350 piece, harganya 1.300 per piece, jumlah harga 455.000. Yang kedua ada sendok plastik, jumlah unitnya 1.000 piece, harganya 16.000 per 100 piece, jadi jumlah harganya 160.000.
Yang ketiga ada plastik packaging, jumlah unitnya 500 lembar, harganya 1.000 per lembar, jumlah harga 500.000. Dan yang ketiga ada tenaga kerja. Tenaga operasional jumlahnya ada 3 orang, harganya 2 juta, jumlah harga 6 juta. Jadi total variabel per bulan ada 21.265.000. Lalu ada biaya lain-lain seperti transportasi, volumenya jumlahnya 4 kali untuk bensin, unitnya 1 motor, harganya 50.000, jumlah harga 200.000. Yang kedua ada promosi, jumlahnya ada 2, unitnya 1 iklan dan 1 promosi influencer, harganya 300 ditambah 600.000 yaitu menjadi 900.000. Yang ketiga ada listrik, jumlahnya 5.000 watt, 2 unit, harganya 750.000, jumlah harga 1.500.000. Yang keempat ada wifi, jumlahnya 1, unitnya hanya 1, harganya 260.000, jumlah harga 260.000. Jadi total dari biaya lain-lain yaitu 2.860.000. Penerimaan, pendapatan, dan rasio usaha. Jumlah produksi atau layanan 1.500 piece per bulan. Harga per unitnya 28.000, penerimaan per harinya 1.400.000. Penerimaan per bulannya 4.300.000. Jadi totalnya 43.400.000. Pendapatan laba per bulannya yaitu total revenue dikurang total cost. Jadinya 43.400.000 dikurang 24.733.500 yaitu hasilnya 18.666.500. Yang keenam, analisis SWOT dilakukan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Strength, yaitu cereal bowl merupakan jenis usaha baru yang ada di masyarakat sekitar dan populer dinikmati banyak kalangan masyarakat. Harga yang terjangkau dan porsi yang puas untuk dikonsumsi. Bahan baku yang mudah dibeli atau di stok. Lalu weakness-nya yaitu mudah ditiru oleh pesaing karena proses pembuatan yang sangat mudah. Dapat terjadi ketidakstabilan harga bahan pokok. Beberapa bahan baku mudah basi. Opportunities-nya yaitu cereal bowl makanan yang baik untuk kesehatan dan disukai banyak anak-anak karena rasa produk yang cocok untuk anak-anak sehingga mendapat respon yang baik dan aman dari masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang belum tahu keunggulan produk atau masyarakat mengira hanya menjual sereal biasa seperti Coco Crunch saja. Lalu ada threat-nya, pesaing dapat menjadi banyak, pesaing dapat menjiplak ide kreatif dengan seenaknya tanpa izin. Lalu ada kesimpulan, yaitu meningkatkan kualitas produk dan mengembangkan ide kreativitas agar mampu melawan pesaing yang sudah ada ataupun yang akan datang. Melakukan strategi marketing dan produksi agar mendapat keuntungan yang lebih besar dan keuangan stabil agar tidak bangkrut. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.